Kenapa bisa sekelas gitu? Wih ini. Wih seru. Gimana lu bisa menghadapi itu? Sampai batuk banget. Ini momen gua pertama kali muncul lagi di kelas. Lu kalau semua ngeliat nonton ini dan barisan depan, barisan kedua. No recording. Kembali lagi bersama saya Patrick. Pos lah yang penting, bukan yang penting pos. Saya burn. Tapi gue pernah deh punya. Sudahlah hitungannya enggak sih. Tolong lah, tadi dibilang pertama tidak. Iya, memang Bernjo ini pinter tapi goblok. S2. Saya happy karena kita dibilangnya mirip banget itemnya. Saya Icon. Beneran. Parah banget. Enggak, tapi gue Dan Clay. Gak munafik gue, kadang gue sebel sama orang-orang kayak gitu. Elvina turun lagi. Udah. Mata kuliah apa? Mata kuliah waktu itu manajemen audit. Aduh, mata kuliahnya aja deh, mata kuliah. Manajemen audit. Enggak, biar tahu yang kelas di saat itu juga. Ada di mana audit? Iya, ada tingkat ini 2000. Kita 2015. 16 berarti. 16 berarti lo. 16 kan. Emang sampah. Kayak biasanya orang kalau lanjutin kuliah santai nggak sih kayak oh ya emang nih orang pasti bakal lanjutin kuliah. Kita kayak tahu lah Kan dia nggak didepak gitu istilahnya. iya, kayak ada orang yang gini, maksudnya kita kayak tahu oh kayaknya dia nggak bakal lanjutin kuliah di sini deh. Oh ini kayak dia mah berani aja lanjutin kuliah di sini. Gua nyokap mertua gue bilang, nyokap sama mertua gue bilang udah pede aja lah. Ya udah gue juga pede ya kan, daftar. Oh puji Tuhan banget, badan gue di situ udah kurus loh. Nggak kelihatan gendut. Udah lahiran ya, udah lahiran. Seksi Dalam 4 bulan tuh langsung turun gitu kan. Sekurus ini deh. Iya. Lebih kurus lagi. Udah seksi lah. Nah, Banget. Udah kembali ke Desi yang dulu. janganlah. Gue kan dulu gendut. Terus gue masuk kelas nih pagi. Gue mikir ya kan, aduh orang ya angkatan bawah siapa sih yang nggak tahu, nggak kenal gue, bukan gue nggak tahu tentang gue yang kemarin. Gue dandan dikit aja lah biar nggak kelihatan ibu-ibu banget. Gue mikirnya gitu dong. Nanti kalau nggak dandan, Ibu-ibu banget. Udah mentang ibu-ibu kayak nggak diurus diri gitu. Salah juga. Emang netizen. Serba salah netizen ya. masuk ke kelas. Gue Telat. Gue sengaja telatin karena gue mikir langsung. Vibes-nya biar dapet coy. Gue Biar langsung duduk. Biar duduk langsung. Iya, nah itu gue mikirnya kayak senior bebas dan orang juga tahu gue pasti nggak akan kayak lebay banget lah. Dan gue berpikir 2016 udah dewasa dong. Harusnya. Gue masuk. Biar langsung duduk. Dosennya belum datang kan. Gue masuk. Waktu itu Sendiri deh. Enggak, gue dipanggil ada Olive, tau gak sih adanya Foni? Tahu. Ya itu kan teman kecil gue kan. Gue bilang Liv, takein tempat tapi belakang aja. Oke kak. Dia nggak konfirmasi kalau dia udah di depan. Oke. Paling depan. Gue masuk, lu tau nggak? Kelas rame banget. Rame yang kayak lu biasa Bising. gimana? Gue masuk. Hening. Ini semua mata gini kayak bebek ngeliat, kayak bebek yang ngawasin gitu. Gue kayak, gue pun yang waktu diliatin berdiri bertatap-tatapan kan. Gue jalan langsung gini dong Des, kenapa guys? Gue jalan ke arah apa namanya, kan ini kan 2 tempat. Di sebelah sini nih gue duduk. Gue jalan ke tempat, gue udah dipanggil. Lo tau gak orang yang bahkan duduk di sebelah sini palanya sampai Patah lehernya. yang di belakang. Gue inget banget. Astaga Tuhan. Oh my god. Sekeponya itu nggak bisa ditahan ya. Gue kayak masih mikir, gue sampai duduk, oh mungkin mereka bakalan berisik lagi. Lo tau berisiknya gimana? Ngomongin. Itu yang hamil. Gue dengernya gini. Gue yang dengernya gini. Kok kakak itu kuliah lagi? Itu gue Ini banget ya. Karena kan stigmanya orang yang udah ini jadi nggak boleh. Terus samping gue ada kosong lah kan. Datang orang. Dia kayak mungkin nggak terlalu kenal gue kali ya. Bukan yang ngurusin hidup orang kali ya. Iya, yang bukan ngurusin, yang ambis banget gini. Kakak sini ya? Iya. Kok kakak kuliah lagi? anjing. Kan gue jawab, kan gue punya duit. Oh iya kak. Maksudnya gini, enggak kak, maksudnya kok kakak kuliah lagi gitu, maksudnya gimana sih kak? Kirain dia kayak dia bilangnya kirain aku tuh kakak jaga anak. Astagfirullahaladzim. Gue kayak Jaga anak emang iya bisa emang berhubungan. nggak boleh gue. Nggak boleh gue. Terus sampai ada yang kayak gini, tanya
tanyain dong Kak Desi kenapa kuliah lagi. Itu gue kayak itu lu tau gak sih mata yang bener-bener nengok tuh Sampai patah-patah dah tuh. Matanya udah keluar kata Abi. yang waktu gue pemberkatan Cio aja. Kalian masih ada gak sih? Ada. Itu satunya kayaknya heboh deh. Itu nyokap gue bilang, mertua gue bilang, Desi kalau kamu nanti malu tuh tunduk kepala aja ya. Sorry banget. Bukan gue banget. Lu enjoy ya? Cio kan orang gue lihat ya bayi digendong gini ya. Lu gini. Gue gini kan, gue ngadepin Cio gini. Pas waktu mau berdoain gue giniin, gitu. Gue bener-bener ngeliat yang namanya mata, bener-bener ngeliat gini loh. Chef fokus banget ya. Dan gue bener-bener ngeliatin mereka juga kayak ya udah ini gue, kalian mau minta apa sih dari hidup gue? Apalagi barisan cewek tuh masih. Yang namanya mungkin ngeliat handphone langsung berdoa pun mungkin doa pemberkatan mereka pun tetap gini. Iya. Enggak begini. Zoom. Tolong ini nanti Di mana? Tadi tuh gini. Jangan-jangan Anda yang gini. Gua di belakang. Sayangnya sih. Saya ngurus Ya udahlah. Kalau gue ya udah. Itu sempet kepo tau, gue sebenarnya kepo loh pemikiran kalian pernah nggak sih mikirin gue kayak Desi kayaknya nggak bakalan sebertanggung jawab itu gitu, kayak cuman modal ngelahirin nanti orang tua gue yang bakal ngerawat Desi tuh bakalan bebas banget gitu loh. Gue tuh sempet mikirin buat orang-orang yang suka, maksudnya kelihatan banget ngomongin gue gitu ya kan, karena gue ngelihat sampai di detik ini aja masih ada gitu loh yang ngerendahin gue, nggak bisa ngejaga anak gitu. Padahal udah happy banget. Iya udah happy banget. Tuh sampai yang lu tau gak sih pas gimana ya? Gue kan nggak pernah sesetres itu kan. Gue lihat angkatan bawah jadi kayak pengen deh kayak Kak Desi sama Bang Kanda. Pengen apanya di luar nikah gue bilang. Iya goblok ya. Tapi benar dong pengen apanya. Iya. Kalau pengen keluarga oke. Maksudnya kalau pengen harmonis mungkin. Iya, pengen nikah muda kayaknya seru banget gini-gini. Cobain lah. Itu boleh tuh. Boleh lu Kalau kasih itu boleh. pelajaran. Gue tuh Gimana sampai rasanya nikah muda gitu. Gue tuh sampai jijik banget ngeliat status anak siapapun lah ya yang bilang, aduh susah skripsi, pengen nikah aja. Aduh ujian dulu nikah aja. Aduh capek ini nikah aja. Apa yang rasain setelah menikah apa ya? Udah lu ngomong pengen nikah aja, cowok lu nggak ada anjrit. Lu mau ngomong apa? Siapa yang mau nikahin lu gitu dulu. Lu udah mau ngomong nikah. Sugar daddy ya. Tapi ada cowok. Kalau masih ada cowok masih mending ya sih. Ini ya nggak sih? Kayak gue mikir lu udah ready. Terus pasti bilang pengen nikah aja. Aduh, gue bukan yang ini ada yang lo sepet ya? Bukan under Memang itu juga bukan di kita juga kan tingkat 3 pasti begitu. Iya. Benar-benar sih. Gila gue kayaknya gue mau nikah aja di sini. Iya, Stres banget skripsi anjir gak kelar-kelar gitu kan. Iya, Cuman gue keseringan kalau misalnya yang ada yang ngomong kayak gitu cuman sesekali, ngerti gak sih? Sampai yang dia udah hidupnya gue ngerasa lu sampai udah stres banget lu berani ngomong itu. Ini yang kayak baru dikit masalah dikit baru pengen nikah aja kayak lu juga nanti di nikah modal ngangkang doang, lu kayak nggak bisa merawat kayak modal ngangkang. Oke. Gue tuh gak suka loh stigma orang kayak gitu, maksudnya yang ngomongnya lu ngeluh aja to the point. Nggak usah, jangan nikah lu. Untung sekarang tuh udah banyak pembahasan yang kayak gitu ya kan. Jadi maksud juga nikah tuh seru lah menggabungkan lu sama pasangan lu. Pikiran gitu kan. Nggak seru-seru banget sih, kebanyakan ributnya. Iya sorry. Boleh cerita suka dukanya mungkin. Nikah. Gue tuh gak percaya loh kata orang-orang yang kayak 10 tahun pernikahan lu awet gitu. Padahal 10 tahun pernikahan di awal itu adalah tantangan. Itu adalah tantangan. Lu bisa sampai stay di situ, lu bakalan adem. Gue gak percaya karena gue mikir ya udah lah. Ya kayak pacaran. Kayak kehidupan biasa kita bareng-bareng. Ya elah, ribet amat lu nikah dibikin gitu. Taunya memang Tuhan jangankan sampai 10 tahun. Lu pernah gak sih lu ngebayangin lu udah marah hebat, lu udah berantem hebat, lu harus sekasur. Isi ya benar ya. Kalau waktu pacaran benar. Ya udah nggak ketemu. Ketemu diem-dieman gitu. Bisa putus. Jadi tunai kan? Bisa putus, bisa apa, pokoknya pisah lah. Iya gitu loh. Pas sudah menikah nggak bisa gitu. Waktu di Unai ibaratnya kita berantem, ada yang chat masuk cowok lain, bisa aja kita balas orang gak satu kamar, gak satu kasur.
ada temen ngajak jalan aja gitu. Kalau Iya, ya, udah benar. berantem satu kasur, ada megang handphone, satunya kepo. Ngapain kau? Oh kalau masih timeline scroll masih enak. Kalau udah mulai ngetik Ngetik siapa? siapa? Iya, bener-bener. Kau udah Masuk akal, masuk akal. pulang kerja kau. Siapa ini gitu kan? Oh komenin apa namanya kayak apa berita-berita gitu ya kan? Kalau udah slide ke DM siapa itu? Maksud gue waktu gue ngalamin nikah ini, gue yang ngerasa yang masalah terberat gue adalah ketika gue harus gue punya orang tua baru yang tadinya gue tinggal sama keluarga gue yang ya udah enjoy ya gitu, budayanya kayak gitu. Gue join sama mertua gue takut dong. Maksudnya takut banget apa yang diri gue sebenarnya ini ada yang gak suka gitu. Hanya itu masalah gue. Bukan masalah sih yang kayak paling susah paling susah adjustment kehidupan gue tuh cuma di situ. Tapi kalau soal omongan orang, finansial, gue untuk finansial sama sekali bener-bener yang kayak ada kan orang yang kanda, maksudnya ke suaminya kayak gini. Gue nggak pernah minta apa-apa, gue cuma minta yang penting Cio bisa makan, popoknya ada, gue bisa makan, lu bisa makan sudah. Enggak, Cio nggak susu, Cio nggak minum susu. Nah cuma sampai situ. Untuk minta apa-apa gue nggak pernah. Gue kayak gue dari keluarga susah, ngapain gue sosokan jadi matre gitu loh. Tapi bukan berarti gue bilang cewek matre nggak baik ya. Cewek matre ada tujuannya lah. Maksudnya mereka matre itu juga ada alasannya. Nah kalau udah secara finansial gue nggak ada bermasalah karena gue tahu diri gue nggak terlalu hektik soal duit tuh enggak. Yang penting cukup. Nah Cukup beli mobil. abis itu mobil mah banyak. lu tahu ya kan Seriusan soalnya bos. maksudnya gue orangnya kayak to the point banget gitu kan. Sedangkan Kanda tuh menjaga perasaan. Kalau bisa nggak ya? Kelihatan. Gue yang tipe lu susah kasih tahu aja. Maksudnya di jalanan ada kucing yang hampir ketabrak aja lu ceritain nggak masalah gitu. Kalau Kanda janganlah sampai cerita ini bikin Desi stres. Jadinya gue yang stres menerka-nerka apa itu masalahnya. Itu sih gue cuman dikomunikasi sama Kanda karena Kanda pendiamnya luar biasa. Dua kepribadian gitu ya bener ya. Kayak Kebayang misalnya gue ceritain si ini ke dia, kamu waktu itu sama si ini gimana, sama si ini gimana, Harus kita yang nanya. Iya, terus dia tau nggak jawabnya gimana? Nanti kalau cerita kamu emosi, kan kamu orangnya emosian. Oh benar juga sih ya. Pengertian itu pengertian loh. Iya udah paham. Iya nggak sih cowok sebenarnya menghindari masalah nggak sih? Iya, Mendingan setuju gak usah berantem gitu kan. Bahkan di awal gue tahu gue hamil, gue nggak bilang gue nggak mau aborsi. Even gue tahu kehidupan gue nakal banget, enak banget, happy banget gitu. Adalah gue nggak mau sebut namanya, gue cerita sama dia, gue hamil. Lu gimana deh, mau gue hubungin gak biar aborsi? Oh sorry, gue cuma pengen cerita, gue nggak minta aborsi. Nice. Nah, terus Tapi habis emang udah itu siap ya sama Kanda juga. konsekuensi yang Karena ada. dia mikir tadi dia udah tahu konsekuensi. Lu tau gak sih waktu gue kasih tahu Kanda aku hamil, lu tau gak kita berdua ngapain? Ketawa. Gue tanya, lu kenapa ketawa? Karena kamu ketawa. Aku tau gak kenapa ketawa? Karena kamu ketawa. Lu tau gak sih kita sekarang lagi ngadepin masalah? Emang hamil itu masalah? Ketawa lagi. Nice Habis itu one. ada adik kelas kita yang, maksudnya adik tingkat kita yang ngeliatin kan, masa agak stres ini berdua, sumpah mereka ini hamil loh, bukan nyolong yang bisa dikembalin lagi. Tapi masih bisa ketawa, sumpah gue tuh bener-bener ketawa. Dan gue nanya, sebenernya gue ketawa buat apa sih? Gue inget banget emak gue keras, mertua gue keras, ujung-ujung gue ketawa, maksudnya gue ketawa bener-bener ketawa gitu loh. Tapi kan waktu gue hamil itu kan gue langsung menghindar gak sih dari Instagram. Iya. Gue langsung bikin second karena gue mikir Takut dihujat. enggak, gue bukan takut dihujat. Orang bakalan bosen ngelihat yang kita pamerin itu aja. Gue lagi punya bayi, yang gue pamerin perut gue aja. Lu baru bisa beli motor, lu bakalan pamerin motor lu doang. Tapi bakalan ada orang ngerasa alay banget ya. Oh iya kan? Kita nggak bisa betul. Makanya gue cuma sekali-sekali gitu loh. Dan gue tahu kalian pasti yang kayak pengen tahu kondisi badan gue kayak gimana. Gue tunjukkan diri di Unai.
Maksudnya walaupun kita nggak pernah ngobrolan, gue tahu banget kayak temen kita tuh sebenarnya bukan kepo mau ngatain atau julitin. Kadang mereka mikirin, maksudnya karena kalian ngomongin aja sebelumnya itu kalian pikirin. Kalian punya waktu buat mikirin aja, sebenarnya kalian sayang sama gue tau. Even kalian nggak ngomongin, gue mikirnya gitu aja sih. Makanya kenapa mikir gue nggak ada yang pola pikirnya sih berarti. Iya, pola pikir emang sebenarnya. Benar. Makanya gue nggak mikir kayak kalian tuh jahat, enggak. Gue mikir kalau kalian nanti hamil, nggak ada yang peduli. Entah ngomongin lah atau enggak gimana perut lu, masa gimana perut lu, apa yang susah, itu sedih tau. Sedih ya. Misalnya lu hamil ya. Kenapa harus gua? Soalnya gua nego. Tadi gua mau sama Desi, si Elvina hamil kata si. Oh ya udah. Ya udah itu lebih mendingan Sedih anjir. Gitu maksudnya. Setuju. Emang lu gak mau hamil? Kecuali ditanggapin si Desi, oh iya kenapa Iya. bisa ya gitu atau Nah, itu berarti tanda Seneng banget. Iya banget. itu tanda ya itu nggak sih kayak ih Ada care-nya temen gitu. kita itu Pasti Teman-teman lo orang yang tuh. kayak gini ya kan. Si itu di mana sekarang tinggalnya? Oh dia ngapain aja? Iya. Itu aja kan. Gak Betul. mungkin yang kayak kok waktu itu dia kagak pakai kondom sih, yang pun sebego itu nggak mungkin sampai segitunya. Maksudnya ada mungkin yang segitunya, tapi untuk orang-orang normal, lu tahu nggak dia di mana? Ya di storynya sih gue lihat belum ada story. Nah berarti kalian ada waktu. Absen. Maksudnya kalian luangin waktu buat orang itu lambe. kalian sayang tahu. sayang betul. Kalau betul-betul walaupun ada motif sedikit ya. Iya nggak apa-apa. Apa ya? Emang Desi ini confidence banget sih. Iya, karena Gua liat-liat. Lebih dari lu. Lebih dari gue. Lebih dari lo. Tafe sih ya. Nah, tapi gue mau nanya. Suka. Pas lu ngasih tahu ke nggak tahu nyokap lu atau mertua lu, ada respon-respon yang terkejut gitu nggak? Atau responnya gimana deh? Pasti lah. Atau ada yang ngamuk nggak? Ngamuk. gue tuh yang gue tuh paling takut ngasih tahu mama gue, takut banget. Mikir gue mendingan kabur aja lah daripada Kalian lari ngasih- gitu. Enggak, kalau sekali lari gue kabur aja lah, karena di situ gue juga segan juga sama keluarganya Kanda ya kan. Kabur aja lah gue biar daripada gue Kena kanan kiri nih. Terus gue mikir kalau kayak gini namanya gue nggak tanggung jawab lah. Itu tuh momennya Kanda disuruh ngomong, orang tuanya suruh ngomong. Oh, jadi lu kasih tau ke sana dulu. Iya, ke mertua hari dulu. pertama datang. Jadi mau niatannya ngomong, Kanda ciut. Udah gue bilang ajak lah, maksudnya kita jalan-jalan aja pura-pura ketemu. Hari kedua datang lagi, masih ciut. Udahlah jalan-jalan aja. Hari ketiga gue bilang nggak bisa, ini berhari-hari. Lu nggak bisa nyampein, gue aja yang nyampein gitu. Duduk, maksudnya gue minta semua datang gitu loh. Aku fancy keluarga nih ceritanya nih. aku mau ngomong. Itu suara gue udah kayak aku mau ngomong. Iya. Apa Geter, iya, udah geter. apa itu aku mau ngomong, iya aku hamil. Gak langsung gini. Iya. Jadi yang ngomong akhirnya lu. Iya gue, karena gue tau lah kan kondisi Kanda kayak gimana. Ya kalau gue sikut-sikut untuk ngomong lebih heran lagi. Terus mak gue bilang, ya ampun Des, kok bercandanya gini? Oh, dikira bercanda. Gue bilang, enggak Ma, aku hamil udah 3 bulan. Kakak gue Debbie ngomong dulu sama adekmu. Udah gak tau mama lagi ngomongnya kayak gimana. Stres. Mama gue udah cuma diem, Lemes Stres juga. di shock. shock doang sih. Terus habis itu kakak gue udah yang emosi kan. Gue mikir gue orang Batak, kita lawan-lawan Benar. makin Mendingan kita menjadi-jadi jadi ya kan. aja. Jangan jadi Jadi gue diem bensin aja. ya. Dia mau ngapain, mau bilang apa, gue Diem tuh aja. sampai nggak inget omongannya apa saat itu. Karena ya udahlah diem aja lah Iya gitu. gue diem aja kan, diem. Akhirnya dia bilang, Kanda besok kalau orang tuamu nggak datang sebelum jam 12, berarti si Desi ini pertanggungjawaban kami ya. Dia bilang gitu. Oke. Datanglah ternyata jam 11, ngobrol, udah gitu titik tengah. Cari jalan keluar ya. Bukannya saling menghakimi ya. Enggak, jadi kayak Pasti mungkin keluarga, sebenarnya mama gue kayaknya tahu sih gue bandel banget kali ya. Udah kelihatan kali ya anaknya. Cuman pada nggak sadar di situ gue hamil. Mungkin mama gue Kirain sadar. bercanda. Antara sadar atau shock tadi. Shock. Enggak, maksudnya gue di situ udah liburan loh. Iya. Sebelum Kita udah ada pengumuman itu, Iya, kita maksudnya udah yang orang liburan. nyokapnya belum nyadar. Yang udah Meet. Iya, yang Desember. Desember. Oh iya ya benar. Di Desember. Gue ceritanya pas tanggal 28 kita liburan setelah 13, Abis main 2 14 minggu lah. Iya. Desember Iya, kan. Terus habis itu akhirnya nemuin jalan tengah. Besokannya baru lo gue ngomong ke bapak gue, karena di saat itu bapak gue nggak ada. Ini yang paling menegangkan, karena gue kira bakalan diacak-acak gitu loh, bakalan dipukulin lah mikir gue. Katanya
sampai tuh tante gue diundang untuk datang apa namanya menengahkan biar gak iya daripada dikit. Akhirnya pas sudah saatnya gue bilang, Pak maaf ya Pak, aku hamil 3 bulan. Oh iya, ya udahlah, si Kanda udah datang keluarganya, udah ya udahlah, buat apa lagi, disuruh matikan pun nggak bisa. Mantap, Itu gue suka kayak sampai bapak gue cuma bilang sampai di detik kamu tanggung jawab, udah cuman itu aja sih yang bapak minta. Udah, jadi gue ngira kayak oh semudah itu, kenapa nggak dari awal. lebih lagi ya. Kalau gitu dari tingkat 1 Pak. Pak dari tingkat 1 gitu bener ya. Tapi nggak semua orang tua kayak begitu. Tapi Jangan coba-coba, bukan buat coba-coba. iya jangan ya. Tapi bener juga itu pelajaran. Namanya dari kakak. Gue bisa secil ini pas sudah setelah gini lah. Iyalah, kalau Iya itu benar. Dulu stres juga. Tapi yang gua ini tuh kita tuh harus kayak kalau ada masalah tuh bukan cari siapa yang salah siapa yang kayak gitu, tapi Akhirnya ya jalannya solusinya. Cari solusi. Itu benar sih, gue setuju banget sama Tapi itu. lebih tepatnya, lu salah, lu tanggung jawab. Iya betul. Jangan Jangan lu lempar. tutupin. Jangan lempar juga, maksudnya sekecil apapun maksudnya sebesar apapun atau sekecil apapun kesalahan, jujurin aja. Jangan yang kayak lu cover gitu, alasan gitu, biar agak lebih dikit lagi baik gitu. Lu tuh bakalan kayak, tau nggak? Lu bakalan ngerasa diri lu selalu berbohong. Iya benar. Mau sampai sejauh apapun. Kalau lu tutupin. Iya kan? Kayak itu. Lu kira pasti keluarga gue pengen pukul-pukulan ya? Iya. Kalian makanya nanya kan, apalagi gue Batak ya kan? Karena orang Batak kan biasa gitu. Gue jaga-jaga kan, makanya tadi tante lu datang. Kalau gua nanya karena ada orang gereja gua kayak gitu, tapi udah tua sih, maksudnya umurnya emang udah buat nikah, cuma Belum nikah. emang dipukulin dua-duanya sama bapaknya. Makanya ada beda-beda tergantung orang tua. Iya sih. Tadi nggak sebut Mungkin buat kita lah nanti ya kalau Itu pelajaran. Amit juga dong. lebih dewasa untuk menangani kalau ada suatu Ya. masalah. Gue mikirnya mungkin ya orang tua gue nggak sempat mau mukul karena kan udah sensitif ya kan badan gue. Takutnya satu pukulan gue Malah iya benar. Buat apa sih kan? Setuju. Mukul juga. Cuma ya balik lagi ke orangnya si Des emang. Oke, udah 1 jam sendiri. 1 jam iya benar cuy. Sumpah 1 jam. Banget sih. Ini masih bisa lanjut nggak? Masih mau saya? Gue juga. Dua sih. Barbat. 4. Terakhir mungkin apa lah kata-kata tips Mungkin yang bisa lu saranin ke penonton, pendengar. Gue pengen patut kalian ditiru denger atau ini, jangan berharapan untuk pede untuk nikah muda, apalagi pede untuk ya. Soalnya lagi marak-maraknya nih mau kayak nikah muda. hamil di luar nikah, apalagi maksudnya karena cerita gue secil ini iya kayak Gak semuanya seperti Desi. Tidak semudah itu bagus so. Ini 1 million malah. karena gue bukan tipe orang yang share masalah. Kalau gue udah sempet share masalah, kalau orang udah sempet share masalah udah terlalu, maksud gue gitu loh. Jadi kalau teman-teman gue ini tahu, gue nggak segampang itu sih share masalah gitu. Jadi buat kalian apa ya, pinter lah. Kalau masih mau nakal, pinter lah. Kalian masih ada orang tua. Kalau kalian nggak ada orang tua, bukan urusan gue, urusan kalian pribadi sendiri. Kalian masih ada orang, kalian mikir deh, itu nggak enak loh jadi posisi nanti yang kita anak, kita orang tua. Itu nggak enak banget. Jadi menikahlah saat, bagi gue, menikahlah saat duit kalian udah banyak. Karena kalian nggak tahu pasangan kalian nanti permintaannya banyak apa enggak. iPhone 12 udah keluar, siapa yang nggak suka? Makeup semua udah banyak, siapa yang nggak suka? Lagi promo ya. Sorry tuh saya motor udah bagus-bagus, siapa yang nggak suka? Kita nggak tahu loh sebenarnya hobi pasangan kita sebenarnya yang bener-bener tertutup itu kita nggak tahu. Pas udah nikah kelihatan semua. Iya. Apa yang Itu juga tuh penting. belum tentu sama dengan yang dinikah. Jadi Emang beda deh. menikah saat gue bilang aja jujur, bagi gue bukan berarti finansial gue kurang ya, enggak, gue nggak mikirin finansial, tapi gue ngelihat menikahlah saat duit kalian banyak, menikahlah saat kalian punya pasangan. Oke. Iya kan? Kalau nggak punya pasangan, Kalau nggak ada pasangan menikah sama siapa? Sama udah robot udah ada. Ini kalau robot sama Sivi. Terus kalau orang bilang menikahlah saat udah siap kan udah biasa banget ya kan? Udah gue selalu jelasin. Siapnya apa gitu kan? Siap apa ya benar. Ya kan orangnya bilang kayak siap mental apalah. Intinya
nikmatin masa muda. Ancur-ancuran, kalau mau ancur-ancuran dah. Iya, kayak apa sih yang belum lu coba? Cobain dah. Gua mah beberapa udah gitu. Berapa ya? Maksud gua, lu coba aja, bukan harus kecanduan. Coba, masa muda lu tuh berharga banget daripada lu udah punya anak dan nikah. Lu nikah, lu mau pergi kemana-mana izin. Ini 2 izin. Sekarang lu single, cuman izin ke diri lu. Orang tua juga. Itu masih diganggu emang ya? Kayak lu nggak tahu lah. Oh iya. Kemana? Nggak cuma bilang di cuma bilang. Kayak nggak tahu. Maksudnya traveling kalau bisa. Coba hal baru. Ya ampun, masa muda tuh enak banget. Bukan berarti gue nggak bisa nikmatin lagi. Maksud gue, teman-teman, lu masih muda. Hargain waktu lu. Nice. Hargain itu aja. Manfaatin lah. Nikah tuh enak kalau ya itunya juga enak. Itu dia guys. Udah mau datang ke sini. Follow Instagramnya di DEESI Indri. Oke, siap. Sehat-sehat Cio, sehat-sehat Sehat-sehat buat keluarga Keluarga kecilnya. Sampai di sini aja. Bye.